Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat-sobat. Kita masih singgah dulu sebelum sampai tujuan. Alhamdulillah, sampai. Mumpung masih di jalan, buat video dulu, jadi kenal. Apa ya, cerita-cerita misal tentang Indonesia nih, baik. Indonesia. Sebulan sekedar berpendapat ya, Jodoh. Menurut ke Indonesia ini susah makmur, rakyatnya susah, masih banyak kemiskinan, masih banyak kejahatan-kejahatan dikarenakan akhlak-akhlak nih sebenarnya. Iya. Akhlak nih gara-gara umat-umat ini terpecah belah sebenarnya. Sebenarnya saat memecah belah umat nih sebenarnya para tuan guru nih, ulama-ulama nih, ulama-ulama yang mengaku lurus, tetapi sebenarnya mereka yang memecah belah umat. Yang jalurnya seharusnya mereka kerjakan, tidak mereka kerjakan, tetapi yang bukan urusan mereka itu yang mereka kerjakan dengan cara mengompor-ngompori rakyat, memecah belah umat, menyesat-nyesatkan umat, mengkafir-kafirkan orang kafir, tahu-taunya padahal dia yang paling kafir, dia yang kafir. Coba sudah sama mau ngeluarin anak-anak, tapi jangan sebut nama ya. Masa kata-kata si dia baru nih kena baru. Pak bahasa Indonesia biar dia ngerti habaib ini. Mereka tidak sadar buat kesalahan, tapi orang aja yang disalahkan. Dan seperti yang diri ya. Ini makmur Indonesia dari negara itu. Memang gara-gara ulama udah alih profesi, bukan karena Allah tapi karena hawa nafsu sekarang. Dan karena Allah ya insya Allah tentram ya, Indonesia ya karena sesuatu yang beradu dari. Lulusan ulama-ulama salaf ini sebenarnya maksudnya ulama-ulama salaf yang saya maksud salafis saleh itu ulama yang mengikuti ulama zaman dahulu, tetapi yang bisa diandalkan, yang soleh-soleh, bukan yang mengikuti kemudian sembunyi-sembunyi, bukan yang ikut-ikutan kemudian mengompor-ngompori umat. Untuk semua rakyat Indonesia mudah-mudahan ada pada sadar. Tahu apa sih itu? Pasien maaf ya. Sebenarnya.
Maka sebenarnya yang mengajak orang beribadah pada suatu iya pada ikut-ikutan sebenarnya. Baca ini agar ini, baca ini agar ini, begini agar begini. Sebenarnya habaib ini sebagian mengajak kita kepada kefanatikan nenek moyang, padahal tanpa mereka sadari mereka itu menghina Rasulullah. Padahal Rasulullah dahulu tidak pernah mengajak pada fanatik nenek moyang. Islam hayal ya itu jenisnya ya. Kafir jahiliyah. Kafir jahiliyah. Kafir jahiliyah itu orang yang beragama ikut-ikutan menurut ulama ini, tapi dia seolah-olah dia bukan orang Islam. Dia berkata agama saya Islam, takbir, Allahu Akbar, kitab Al-Quran, hukum. Landasan yang mereka ambil menurut nenek moyang, bukan menurut Al-Quran. Saya tidak tahu mereka sekolah sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, tapi kenapa otaknya masih zonk? Mereka ngaku, saya atau kamu yang zuriat Rasulullah, saya atau kamu, ngakunya seperti itu. Jadi yang lebih dekat saya atau kamu. Padahal tanpa dia sadari juga dia menyesatkan umat gitu. Jadi saya tidak tahu siapa yang ngomong, tapi saya tidak tahu siapa yang ngomong, tapi saya tidak nyebut nama kan ya. Dia ngajak ke fanatik. Adabnya, kalau kita mau belajar adab, mendingan kita belajar kepada orang-orang tua kita, pada ahli guru ketua-tua adat ini yang masih dituakan. Kalau kepada ulama atau habaib, apalagi yang fanatik, saya atau kamu, ya zuriyah fanatik. Terus ngomongnya sama orang yang lebih tua atau yang lebih uzur dari dia, ngomongnya begitu, apakah itu adab? Teriak, kurang ajar. Sebenarnya dia yang paling kurang ajar, nggak tahu diri, nggak beradab. Ya, mau dibilang pembela umat, sebenarnya penyesat umat itu. Kenapa saya berani bilang penyesat umat? Kenapa dia tidak mengajak umat-umat itu? Kenapa dia tidak seperti Rasulullah mencontohkan? Kenapa dia menjadikan dirinya seolah-olah raja? Ketika dia bersama orang yang sederajat, menurut dia salaman sambil peluk, sambil apa. Ketika dia merasa di bawah derajatnya dia, salaman pun wajahnya menghadap orang lain, tangannya aja yang diginiin. Apakah itu adab? Dia orang kafir, kurang ajar, biadab. Dia yang orang kafir, kurang ajar, biadab, tak tahu adab. Kalau mau marah, ayo marah sama saya. Kalau saya bohong, saya siap tanggung resiko. Tapi kalau saya benar, ente harus tobat. Saya tidak tahu mana habaib yang seperti itu. Tapi kalau tidak ada aja, saya mohon maaf dengan ucapan saya ini. Kalau ada ulama atau habaib seperti itu, saya mohon maaf. Tetapi kalau ada,
ya koreksi dirilah, tahu-tahu dirilah, jadi manusia. Jangan sok berwibawa, sok apa. Ujung-ujungnya ternyata kafir jahiliyah, ahli neraka jahanam nanti. Jangan berpikir kita itu udah zuriat ini, keturunan itu, kemudian kita dijamin surga. Kamu pikir Allah itu tunduk pada makhluk? Yang ada Rasulullah malu kepada Allah karena sikap perbuatan kalian yang tak tahu malu. Semoga ini dipikirkan. Kalau mau lapor ke polisi, silakan lapor. Jika saya berkata berbohong, saya siap menanggung resiko. Tapi kalau saya jujur, ente harus tobat. Soalnya niat saya bukan merendahkan, tapi saya prihatin melihat umat disesatkan, dijajah-jajah. Beradab kepada ulama. Lalu mereka, para ulama-ulama ini, kapan beradab kepada Allah? Kapan beradab kepada Rasulnya? Kapan mereka akan berhenti menyesatkan umat? Kurang ajar sekali mereka. Seandainya ada yang seperti itu, semoga Allah memberikan hidayah pada mereka. Seandainya juga tidak ada yang seperti itu, mohon maaf, mungkin saya ini harus diajarkan adab. Cara berbicara juga harus diajarkan. Maklumlah, karena saya lulusan SMA, tak pernah merasakan yang namanya pendidikan, bersekolah di pondok pesantren atau pendidikan agama. Saya hanya belajar Al-Quran langsung dari Allah, tanpa perantara. Seandainya ada, itu pasti guru-guru palsu, mursyid-mursyid palsu, penyesat umat, yang mencintai dunia, yang tak tahu malu. Kalau memang dia adalah mursyid sejati, tidak mungkin dia akan seperti itu. Kalau dia guru, yang benar-benar guru, tidak mungkin dia akan seperti itu. Dia pasti akan merasakan malu kepada Tuhannya dan Rasulnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.